Wanita pemberani itu meminjam 30 juta yuan dari teman dekatnya untuk membeli 50.000 ton baja bekas dari Rusia dengan harga murah. Memikirkan untuk mengangkutnya kembali ke China untuk mendapatkan selisihnya. Tak disangka, baja baru saja tiba di dermaga domestik. Harga baja internasional anjlok. Tahukah Anda berapa harga baja internasional saat ini? 1.200. Dengan kualitas ini, Hapkan harganya 1.004, aku juga berani membelinya. Cepat lihatlah. Tumpukan baja yang saya mengangkut pulang ini. Semua biaya bertambah hingga 735 sampai 1 ton. Jika dihitung dengan harga hari ini, 700 per 1 ton. 5.000 ton aku akan menderita kerugian 1,75 juta. Apakah kamu tidak membeli dengan harga hari ini? Karena uang untuk menjual barang ini adalah pinjaman berbunga tinggi dari teman dan saudara. Tidak mungkin untuk membayarnya jika aku menjualnya dengan harga diskon. Dia memohon kepada Zhao Lei untuk memberinya waktu beberapa hari lagi, sehingga harga baja kemungkinan akan naik lagi. Tetapi Zhao Lei menyatakan, tugas kita adalah mengandalkan Tuhan. Kamu tahu, jika ada perang sekarang, kamu akan menjadi miliarder sekarang. Harga baja memang akan naik. Namun, sesuai dengan situasi saat ini, kecuali ada penyesuaian kebijakan yang besar, tren penurunan harga baja. Mendengar kata-kata ini, dia menjadi semakin putus asa. Dia duduk di sebelah Zhao Lei dan merendahkan suaranya untuk memohon agar dia membeli tumpukan baja dengan harga lebih baik untuk memberinya cara hidup. Tetapi Zhao Lei juga hanya seorang manajer profesional. Ini bukan yang dia bisa memutuskan. Ingin membantu menjualnya, tetapi dia tidak berdaya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menentang dewan direksi perusahaan untuk membantunya menahan beberapa hari. Masa depan, kamu harus berpikir hati-hati untuk diri mereka sendiri. Ban Xia mengerti bahwa satu-satunya kesempatan untuk hidup adalah bertahan sampai mati. Menunggu hari harga baja naik. Tapi berita bahwa harga baja turun tajam telah menyebar ke tempat persembunyian para rentenir dalam kegelapan. Mereka segera mengincar sepotong daging berlemak ini. Ban Xia, kamu berutang kepada aku juta yuan. Kapan kamu akan membayarnya? Baru awal tahun, kamu kenapa begitu terburu-buru? 1 juta juga bisa menghitung untung. Tidak sedikit. 30%. Zhao Qi tahu Ban Xia tidak bisa membayarnya. Manfaatkan kesempatan untuk ingin membelinya dengan harga 350 ton. Keluarkan 3.000 ton baja untuk menugaskan hutang 1,3 juta yuan. Harga ini tidak berbeda dengan merampok. Kamu dan merampok, Bos Guo, jadi saya harus memberikanmu biaya pengiriman dan biaya pajak, kan? Jika kamu tidak setuju, kamu bisa memilih membayarku, tetapi harus memiliki pokok dan bunga. Zhao Qiao memaksa penjualan daging untuk memberi kompensasi. Ban Xia melihat pria tak tahu malu ini tidak bisa menelan kemarahan ini. Dengan tegas menolak permintaan Zhao Qi, dia memilih untuk terus menanggung suku bunga tinggi. Saya tidak menerima. Berdasarkan persyaratan pinjaman, bunga dibayar tepat waktu. Aku akan membayar nanti. Ban Xia tahu bahwa satu-satunya kesempatan di depannya adalah bertahan sampai harga baja naik. Tetapi setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Harga baja masih belum naik. Pinjaman Zhao Qidong juga akan segera datang tanggal pembayaran. Pihak lain segera menggugat Ban Xia. Ini berarti aset Ban Xia akan dilikuidasi. Yang lebih penting lagi, setelah Zhao Qidong membuka mulutnya, para lintah darat lain juga demi keuntungan mereka bergabung dengan tim penagih utang. Dan ini juga akan mendorong pengadilan untuk mempercepat proses lelang. Ban Xia putus asa, pingsan dan dibawa ke rumah sakit, tetapi keadaan buruk belum berhenti. Karena Ban Xia tidak punya uang untuk membayar upah para pekerja. Pihak lain, sekelompok orang langsung masuk ke dermaga. Mitra Chen Wuzhu hanya bisa menjadi keturunannya sepanjang hari, membawa air untuk melayani mereka. Tetapi dermaga disita oleh pengadilan. Penduduk desa juga bergabung pergi menuntut
ingin memaksa Ban Xia membatalkan kontrak sewa. Sekarang kamu mengembalikan lumpur itu kepada kami. Tanah itu milik kamu kan? Pengadilan telah menyitanya. Berdasarkan apa? Aku beritahu kalian, aku tidak mengikuti lagi. Cepat kembalikan tanah itu kepadaku, hal-hal lain akan dibicarakan nanti. Permintaan yang tidak masuk akal ini tentu saja Chen Wuzu tidak akan setuju. Akibatnya, penduduk desa mulai memukul. Memukul Chen Wuzu secara fisik hingga memar di wajahnya. Tidak hanya orang luar ini. Bahkan ayah kandung Ban Xia pun berlari ke sana dan meminta uang. Anak perempuan yang tidak berbakti, Ban Xia, mengambil semua uang pensiun ayahnya. Ayo ambil semuanya. Pak Su, jangan. Tanda, melihat ayah kandungnya tanpa ampun. Hati Ban Xia sedingin es. Menandatangani kontrak transfer. Menegangkan dan pengkhianatan dari kerabatnya sendiri seperti kaca yang dibanting. Yang membuat kesehatannya semakin buruk. Dia kehilangan 15 kg. Dan satu-satunya orang yang masih membantu dia sekarang adalah Zhao Lei yang naksir padanya. Dia terus-menerus menyemangati Ban Xia. Tak ada apapun tanpa tekanan. Tapi aku meneleponnya untuk mengkonfirmasi sedikit. Kesepakatan bisnis ini adalah pilihan yang tepat. Harga baja dalam beberapa tahun terakhir adalah biaya modal. Negara-negara Eropa dan Amerika memiliki masalah membangun kejenuhan. Tapi, dalam negeri, semuanya baru saja dimulai. Kesempatan ini, kamu mengerti tidak? Menerima dorongan ini juga agak lega bagi Ban Xia. Tetapi kenyamanan Zhao Lei semua berpura-pura. Karena hidupnya tidak mudah juga. Karena keputusannya untuk meminjamkan uang kepada Ban Xia membeli baja, menyebabkan kerusakan besar pada perusahaannya. Dia terpaksa meninggalkan kantor direktur. Setelah itu, dia juga harus menghadapi tanggung jawab hukum. Bawahannya yang dipromosikan dengan tangannya sendiri. Bahkan menertawakan dia. Lalu Ban Xia bertahan selama berbulan-bulan. Tapi harga baja tidak naik. Teman baiknya Tong Xiaoqi untuk membantunya melunasi utangnya. Menarik bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan uang. Hasilnya adalah menyebabkan kecelakaan karena kelelahan. Tong Xiaoqi untuk membantunya melunasi utangnya. Setiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk mengangkut penumpang demi mendapatkan uang. Dia melakukannya untukmu. Tahu kebenarannya itu, Ban Xia merasa sangat tersiksa di hatinya. Pacar Tong Xiaoqi menangis. Dan membawa uang Tong Xiaoqi mempertaruhkan nyawanya untuk diberikan kepada Ban Xia. Menyuruhnya bergegas ke dermaga untuk membayar utangnya. Ban Xia bahagia, tetapi di dalam hatinya, dia semakin canggung. Yang khawatir teman-temannya akan terluka karena dia. Ban Xia terima undangan perusahaan Zhao Lei. Dia pikirkan tentang menjual 50.000 ton baja. Tanpa diduga, harga yang pihak lain tawarkan padanya 20% lebih rendah dari harga pasar. 400 seton. Sekarang harga pasar lebih dari 500 seton. Pak Stephen, apakah perusahaan kau sedang membantuku? Lebih dari 50.000 tonnya. Perusahaan mana berani membeli begitu banyak? Menurut aku, pesanan ini adalah pilihan terbaik. Dengan harga serendah itu awalnya Ban Xia tidak mau setuju. Namun Steve, dia segera melabeli Zhao Lei sebagai kolaborator dengan orang luar. Untuk mengancam Ban Xia. Jika perusahaan menuntut. Sampai saat itu, tidak hanya dia. Mungkin Smith juga harus masuk penjara. Agar tidak melibatkan Zhao Lei. Ban Xia menahan dan bersiap untuk menandatangani kontrak penjualan. Selama meletakkan pena, dia tidak dapat mengubahnya. Zhao Lei yang berdiri di luar pintu, sekarang langsung masuk dan menyelanya. Zhao Lei tahu dengan jelas, jika Ban Xia menandatangani kontrak ini, maka dia tidak akan pernah dapat kembali lagi. Dia memohon Steve untuk memberikannya setengah tahun lagi. Karena melalui dia memprediksi lingkungan. Setelah setengah tahun harga baja pasti akan meningkat. Sampai saat itu kedua belah pihak akan diuntungkan. Bukan bersama merugikan seperti saat ini. Zhao Lei dan Steve pertengkaran besar.
Melihat bahwa pihak lain masih tidak setuju, Zhao Lei bergegas untuk merobek kontraknya. Dia dengan fasih menyatakan, kerusakan yang disebabkan oleh Bansia akan ditanggung oleh dia sendiri. Setengah tahun, mungkin tidak perlu setengah tahun akan ada kesempatan untuk mengubah situasinya. Tolong, beri saya setengah tahun. Semua tanggung jawabnya. Aku akan memikulnya. Begitu saja, Zhao Lei membantu Bansia memperpanjang selama setengah tahun. Tapi sulit bagi seorang pahlawan untuk mencegah dirinya dari serangga kecil. Zhao Qidong memanfaatkan saat ini untuk mendapatkan keuntungan. Bansia tidak tahan lagi dan membuat syarat. Dia menggadaikan utangnya dengan 3.000 ton baja. Tidak menyangka Zhao Qidong yang tamak akan mengkhianatinya. Bos Su, kau mengatakan ini sepertinya tawaran untuk aku berikan kepada kau setengah tahun. Waktu yang lalu begitu lama telah berlalu. Putusan pengadilan juga sudah ada. Kau masih ingin kembali ke titik awalnya. Kenyataan ini, itulah niat baikmu kan? Meskipun Bansia marah di dalam hatinya. Tapi sekarang, dia dalam keadaan di mana alasan tak berguna. Dan tidak bisa marah padanya. Bansia menahan amarahnya dan bertanya kepadanya apa yang dia inginkan. Aku tahu bahwa perusahaan Longose memberi kamu sebuah harga. Kita juga teman satu sama lain kan? Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku juga akan berdasarkan harga yang diberikan perusahaan Longoste kepadamu, 400 seton. Aku ingin membeli semuanya, 50.000 ton baja. 50.000 ton adalah 20 juta yuan. Dikurangi hutang yang kau miliki kepadaku, yaitu 1,3 juta yuan. Aku akan kembalikan padamu 18,7 juta yuan. Apakah kau setuju? Kalimat ini baru saja diucapkan. Zhao Lei yang berdiri di sampingnya dengan marah mencibir. Pada dasarnya, Zhao Qidong tidak datang untuk bernegosiasi. Dia ingin memaksakan dirinya dan Bansia untuk mati. Zhao Lei menahan amarahnya. Terakhir kali memohon pada Zhao Qidong bisakah dia melepaskan mereka. Menarik gugatannya dari pengadilan. Dia akan memberinya 2.000 ton baja sebagai hadiah bonus. Itu seperti saling berikan jalan untuk hidup. Nanti akan mudah bagi mereka untuk berteman lagi. Tanpa diduga, sang pria tak tahu baik buruk pun. Dia bahkan berdiri dan mengejek Bansia. Zhao Lei tak tahan lagi langsung bergegas menyerangnya. Kau berani memukuli orang-orang. Temui lagi di pengadilan ya. Pada tahap ini, Bansia tak perlu takut lagi. Setelah itu, Bansia rangkaian hari yang menunggu dalam penyiksaan. Dia tak tidur sepanjang malam. Selama sehari, dia hanya makan sekali. Zhao Lei mengawasi harga baja internasional setiap hari. Mitra Chen Wuzhu seperti seorang kerabatnya, yang melayani penagih-penagih utang di dermaga. Waktu berlalu hari demi hari. Tanggal lelang pengadilan properti Bansia akan segera hadir. Sehari setelah itu, kemudian kesempatan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya muncul. Bansia yang terbaring di tempat tidur dipanggil oleh suara bersemangat Zhao Lei. Su Bansia, aku di sini. Cepatlah nonton TV. Tonton saluran CNBC. Melihat wajah gembira Zhao Lei, jantungnya juga berdetak tanpa henti. Dia kembali ke kamarnya dan menyalakan TV. Kali ini, di TV menyiarkan berita bahwa setelah 8 bulan berturut-turut, pasar baja beku. Dengan infrastruktur nasional dan kebijakan untuk mempromosikan pasar real estate, setelah berturut-turut dicatatkan, nilai baja Cina sejauh ini mencapai 108,17. Dalam beberapa hari singkat peningkatan triwulanan adalah 3,67%. Bansia, Zhao Lei. Bansia dan Zhao Lei sangat bahagia hingga menangis berpelukan erat. Kegigihan keduanya akhirnya membuka akhir yang bahagia. Dalam bisnis ini, mereka setidaknya mendapat beberapa ribu ratus yuan. Mitra Chen Wuzhu di sisi lain juga menerima kabar baik dari Bansia. Langsung membeku di tempat dan terdiam. Tapi saat ini, ada suara yang menyuruhnya di sampingnya. Tuangkan air.
Tuangkan air, kau tulikan. Apa yang kamu lakukan? Aduh. Bajingan. Jangan biarkan dia lari. Chen Wuzu naik ke tangki, untuk melepaskan kebencian selama setengah tahun. Hanya meminta uang saja. Aku sejak hari ini akan membayar kalian. Membayar kalian. Membayar apa? Di sisi lain, dia dan Chen Wuzu menjual baja bekas di tangan mereka. Mengeluarkan sekantong besar uang tunai. Untuk membayar semua hutang dengan kecepatan tercepat. Dan Zhao Lei juga kembali ke posisi direktur. Sedangkannya wakil direktur berubah menjadi kaki anjing yang menempel di kakinya lagi. Bisnis adalah perubahan yang tidak dapat diprediksi. Jangan pernah menyerah semudah. Seperti Suban Xia. Jika saat itu dia tidak dapat tahan dengan tekanan dan menjual besi tua di tangannya dengan harga rendah, maka seluruh hidupnya akan terlilit hutang.